Waalaikumsalam. Mengganggu waktu Ibu sebentar. Kebetulan kita dapat tugas dari program Guru Penggerak. Jadi disuruh untuk mewawancarai kepala sekolah yang ada di sekolah CGP dan juga ini masalah modul 3.1 Ibu tentang pengambilan keputusan yang bernilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, jadi ada beberapa pertanyaan nanti yang ingin ditanyakan kepada Ibu dan intinya sharing ilmu yang udah Ibu dapatkan selama ini, pengalaman-pengalaman yang sudah Ibu alami juga selama ini. Oh iya, terima kasih Bu Rega. Ibu akan berusaha membantu semaksimal dan sepengalaman yang telah Ibu peroleh. Mudah-mudahan dalam tahap berikut apapun untuk proses calon guru penggeraknya Bu Rega bisa melewati dari hasil yang memuaskan. Terima kasih semangat dari Ibu juga dan juga selama ini Ibu sudah memberikan banyak bantuan kepada Ibu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin ditanyakan kepada Ibu. Jadi selama Ibu menjadi kepala sekolah, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK, etika atau rujukan moral, Bu? Ya, kasus-kasus seperti itu Ibu mengidentifikasinya yaitu dari laporan ataupun permasalahan yang muncul siswa tersebut. Itu selama ini permasalahannya itu siswa kita sering tidak masuk sekolah atau terlambat datang sekolah. Ini diidentifikasi yaitu dari laporan dari guru mata pelajaran, guru wali kelasnya dan oleh guru bimbingan kelasnya. Kemudian selama Ibu juga memimpin, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan, Ibu? Oh iya, biasanya Ibu di dalam mengambil keputusan tentu Ibu harus bermusyawarah. Ibu mengangkatkan terlebih dahulu yaitu dalam rapat, yaitu apabila siswa tadi telah dipanggil oleh wali kelasnya atau sudah diselesaikan oleh bimbingan konseling sudah 3 kali masih juga siswa tersebut tidak mengalami perubahan, jadi kita harus mengidentifikasinya dengan cara mencari alternatif apa sebenarnya yang membuat permasalahan tersebut, kemudian siapa-siapa saja yang terlibat dalam permasalahan, kemudian kita musyawarahkan secara kekeluargaan sehingga kita dalam mengambil satu keputusan nanti tidak ada yang bersifat merugikan baik kepada siswanya maupun pada sekolah kita. Jadi memang benar-benar secara bijaksana, kemudian berdasarkan rasa peduli, kekeluargaan dan kemanusiaan juga rasa kasih sayang seperti itu. Berarti tidak merugikan pihak manapun. Langkah-langkah prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam pengambilan keputusan? Prosedurnya yaitu kita rapat antara majelis guru setelah pemanggilan orang tuanya, kemudian setelah masalahnya diketahui, yaitu banyak kadang ada permasalahan siswa ini yang datang dari siswa itu sendiri, kemudian motivasi yang kurang yaitu kepedulian orang tuanya sendiri, kemudian juga faktor ekonomi, kadang ada yang kompleksitas yaitu terjadi keragaman baik dalam faktor ekonomi orang tuanya, agama dan semuanya. Jadi kita bisa nantinya bermusyawarah. Setelah bermusyawarah kita bisa tukar pikiran Ibu dengan teman sejawat Ibu, ataupun mungkin Ibu bisa mengkonsultasikannya dengan pengawas sekolah, ataupun tindakan yang akan Ibu lakukan ini kalau udah terlalu banyak atau masalah anak ini tidak terselesaikan, tentu kita minta bantuan kepada pengawas sekolah kita, kemudian melibatkan dinas pendidikan kita juga, komite sekolah,
dan masyarakat di sekitar lingkungan siswa tersebut. Seperti itu. Intinya musyawarah dan juga melibatkan Melibatkan pihak-pihak pihak-pihak terkait ya. terkait. Hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Pertama, hal yang dianggap efektif di dalam mengambil keputusan yaitu Ibu selalu melakukan pendekatan-pendekatan yaitu dari hati ke hati, kemudian selalu juga mengingatkan tentang moral, kemudian dilakukan secara kekeluargaan kepada siswa yang seperti itu. Masalahnya dulu juga gitu ya, Prof. Melakukan pendekatan dulu, setelah itu diselesaikan juga dengan keluarga. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, di sini tantangannya yaitu selagi keputusan itu tidak bersifat merugikan orang lain, kemudian dapat diterima oleh semua pihak, kemudian tentu secara kekeluargaan dan ada rasa unsur kasih sayang di dalam mengambil keputusan. Seperti itu. Mungkin ini apakah misalnya apakah Ibu memiliki sebuah tekanan atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, bentuknya atau prosedur seperti apa yang biasanya Ibu jalankan? Ya, biasanya kalau ada hal-hal yang terlalu bersifat mendadak secara tiba-tiba, ini mungkin akan kita segerakan penyelesaiannya, tetapi tetap kita musyawarahkan dengan guru-guru yang seperti wali kelas, guru mapel, perwakilan mapelnya, kemudian juga bimbingan konseling. Kalau hal-hal yang telah bersifat mendadak, jadi Ibu tidak menjadwalkan, tetapi bergantung pada situasi permasalahan yang ada seperti itu. Jadi kalau permasalahannya tidak terlalu berat, Ya, langsung diselesaikan di tempat diselesaikan di itu. tempat. Tapi kalau masalahnya agak berat, Ibu musyawarah dulu ya. Selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Ada banyak yang membantu Ibu, tentu yang jelasnya adalah teman-teman sejawat Ibu, kemudian Ibu juga bisa minta bantuan kepada pengawas sekolah sebagai pengawas sekolah kita. Kemudian kadang Ibu juga sering bermusyawarah konsultasi dengan Bapak Korwil atau Dinas Pendidikan kalau memang sangat Ibu. Ya, dari semua yang telah Ibu sampaikan tadi, kira-kira pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Iya, di dalam kita mengambil suatu keputusan, tentu kita harus lebih banyak belajar lagi ya, Bu Rida, dari pengalaman itu. Kemudian kita harus juga bijaksana dalam mengambil sebuah keputusan, kemudian harus mengidentifikasi masalahnya harus akurat, kemudian tidak merugikan orang lain dengan keputusan kita, kemudian kita tetap dengan rasa bijaksana, kekeluargaan, dan bisa menjadikan motivasi kepada yang lainnya dengan keputusan dari yang kita lakukan. Karena semua kehidupan ini tidak ada permasalahan namanya kalau tidak ada kehidupan. Jadi semuanya tidak ada yang abadi. Tentu suatu saat kita juga membutuhkan teman atau orang lain untuk kita bisa sukses untuk hidup. Baik Bu, terima kasih sudah banyak ilmu yang kita dapatkan dari percakapan tadi, dan semoga saja ilmu yang Ibu dapatkan bisa nantinya juga menjadi pengalaman untuk kedepannya. Terima kasih atas waktu yang sudah Ibu berikan. Saya undur diri dulu ya Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, sama-sama Bu Rika ya. Ya, semangat Bu Rika. Ya Bu, sama-sama. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mengganggu Bapak sedikit mau sharing dengan Bapak.
sekolah di SMP Negeri 1 Rengat. Jadi ingin berbagi ilmu juga, meminta ilmu dari Bapak, kan pengalaman Bapak semenjak jadi kepala sekolah. Mungkin berapa tahun ya Pak Bapak jadi kepala sekolah selama ini? Oh, masuk 14 tahun. 14 tahun ya Pak ya. Nah, 14 tahun pastinya banyak pengalaman-pengalaman yang Bapak hadapi, baik itu dari guru-guru, siswa atau yang lainnya ada di sekolah gitu. Dan hari ini mau minta bantu Bapak sedikit untuk ini ada tugas dari guru penggerak kan Pak, sudah ikut calon guru penggerak untuk modul 3.1 tentang pengambilan keputusan yang berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Nah, selama Bapak menjadi kepala sekolah saat ini, bagaimana Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema ITK atau dilema bujukan moral misalnya gitu Pak? Terima kasih Bu Rida, saya sangat bangga sekali dengan adanya program guru penggerak ini. Nah, inilah yang akan menggantikan kami besok jadi kepala sekolah di seluruh Indonesia. Nah, untuk itu selama saya menjadi kepala sekolah ada hal yang baik, yang kurang baik yang saya hadapi. Namun selama saya jadi kepala sekolah, yang penting kita harus menjaga kekompakan di antara kita. Kita jalin silaturahmi dengan baik dengan kawan-kawan, karena kepala sekolah itu bukan merupakan tugasnya diktator, bukan. Kepala sekolah itu hanya tugas tambahan. Nah, kita sebagai tugas tambahan, mari kita rangkul, kita bawa guru-guru kita bekerja sama. Kalau itu sudah kita, yang penting juga di dalam program guru penggerak ditekankan itu. Nah, jadi besok kita kalau seandainya diangkat jadi kepala sekolah, dengan kita rangkul teman-teman bekerja kita. Jadi itu dia jalin kerjasama yang baik. Saya kalau ada dua kepentingan nih Pak, yang kasusnya ada dua kepentingan sama dan di situ udah sama-sama benar gitu kan, dan mengandung nilai-nilai kebajikan, gimana cara Bapak menjalankan pengambilan keputusan untuk kedua kepentingan itu yang dia saling berbenturan nih, harus dipilih lah gitu salah satu gitu kan. Kalau masalah seperti ini ya berat juga ya. Iya. Namun kita di sekolah itu bukan satu pertandingan. Tidak ada yang menang, tidak ada yang kalah. Dalam kita mengambil keputusan, kita bawa ke dua pihak, gitu ya. Kita mediasi, kita adakan rembuk bersama, kita ambil keputusan mana yang terbaik, dan tidak ada, saya sebagai pimpinan tidak ada, kalau dua pertikaian itu atau masalah itu tidak ada sebelah A tidak, sebelah B tidak, kita ambil satu. Yang penting itu kita melakukan pendidikan di Indonesia. Jadi langkah-langkah yang Bapak lakukan, melakukan mediasi ya Pak, yang Iya. keduanya dilakukan diskusi juga mana yang sebenarnya terbaik gitu ya. Kemudian kalau untuk mengambil keputusan itu Pak, yang hal-hal apa sih yang Bapak anggap efektif gitu untuk kasus-kasus dilema etika gitu? Kalau keputusan ya, ya nampaknya program guru penggerak ini tinggi sekali ilmunya. Nah, jadi yang efektif itu selama saya 14 tahun jadi kepala sekolah, pendekatan. Kalau seorang pimpinan sudah mendekati, sudah menjadi kerjasama dengan teman-teman di sekolah, permasalahan tidak akan ada lagi. Kita jangan membedakan di antara teman kita. Kita sama, karena bapak hanya di sekolah itu dituakan. Kalau di segi ilmu, mungkin kawan-kawan itu ya lebih tinggi ilmunya daripada bapak itu. Jadi intinya pendekatan saya. Itu saja. Tantangan biasanya ada ya Bapak yang biasa Bapak hadapi gitu dalam pengambilan keputusan? Ya. Tantangan yang sering Bapak hadapi dalam pengambilan keputusan? Di sekolah.
Yang sering saya hadapi di sekolah itu ini mungkin sudah seluruh Indonesia ya. Ya kadang-kadang keterlambatan kawan di dalam memasuki kelas waktu mengajar. Masih ada saya jumpai bel masuk sudah berbunyi. Tapi kawan-kawan masih ada yang terlambat, tapi tidak lama lagi sekarang. Ada yang terlambat 1 menit. Kemudian juga masalah disiplin kawan-kawan, ini yang saya benahi ya. Saya pendekatannya tidak otoriter, pendekatannya apa namanya itu kesadaran. Karena kita di dunia pendidikan itu harus banyak kesadaran karakter. Kalau seandainya ada kasus misalnya Pak, itu Bapak menyelesaikan di tempat itu langsung atau mungkin mengikuti prosedur dulu di tempat yang lain atau gimana? Kalau masalah guru misalnya atau masalah teman, kita tidak boleh bergerak langsung ke tempat, tidak boleh. Kalau kita ada guru kita yang salah langkah, tak boleh kita selesaikan di depan kawan-kawan. Dan Bapak selalu panggil secara empat mata ke dalam ruangan. Kemudian mungkin adakah seseorang gitu Pak atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah Bapak untuk mengambil keputusan gitu, atau butuh bantuan orang lain, atau biasanya Bapak sendiri, atau faktor-faktor yang lain untuk memudahkan Bapak mengambil keputusan itu apa aja? Untuk faktor-faktor lainnya ya tidak ada, Bu Rida. Cuma saya sebagai pimpinan itulah menjalin komunikasi yang baik. Kalau kita sudah menjalin komunikasi yang baik, permasalahan itu tidak akan ada di satu sekolah. Komunikasi berarti komunikasi yang efektif antara guru dengan kepala sekolah. Kerjasamanya juga ya Pak ya, kolaborasi antara guru dan kepala sekolah itu yang penting. Kalau sudah terjalin itu, apapun yang terjadi masalah atau kasus itu semua bisa diselesaikan ya Pak. Baik Pak, mungkin itu aja Pak untuk hari ini. Terima kasih atas waktu Bapak. Mudah-mudahan ya Bu Rida sukses mengikuti program guru penggerak. Saya bangga sebagai kepala sekolah. Ini suatu program yang sangat baik ya. Ini harus diikuti dengan baik. Karena pendidikan di sini nampaknya pelatih-pelatih di sini tidak lain tidak bukan untuk memajukan pendidikan Indonesia. Dengan adanya program guru penggerak ini, tantangan ke depan semakin banyak, jawabannya ya 20 tahun yang akan datang. Inilah guru-guru penggerak, guru-guru hebat yang akan mencerdaskan anak bangsa. Itu saja. Terima kasih Pak. Oke.